panggilan untuk orang-orang yang beriman. Apa panggilannya Allah di situ? Kita coba bacakan dulu sebelum nanti tafsirnya kita kaji. Jadi ada 90 Pak, lihat ya Bapak, ada 90 panggilan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, dan itu mesti istimewa semua karena hanya orang-orang yang dipilih mendapatkan hidayah yang dipanggil dalam ayat itu. Nanti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya, kutiba alaikumus syiyam, ya. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu peringatan, ya, terkait dengan bahaya, misalnya bahaya minuman keras, ya, ini juga disebut oleh Allah dengan panggilan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, surah ini surah Al-Hasyr ayat ke-19 dan 20. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah nafsun, masing-masing jiwa, apa qaddamat lighad, apa-apa yang telah mereka lakukan untuk hari esok. Jadi ayat ini menyuruh Bapak Ibu untuk mikir, merenung, sudah punya bekal apa untuk hari esok setelah kita mati, ya. Suruh mikir sama Allah, bertakwalah kepada Allah, dan lihat persiapanmu sudah berapa. Masya Allah. Maka jadi mukmin itu selain kerja keras juga harus kerja cerdas, ya. Muslim itu juga begitu, amal sholat juga begitu Pak. Ada amal-amal yang qasir. Qasir itu sudah begitu kita melakukan amal ini, memang pahalanya banyak, tapi yang mendapatkan manfaat hanya kita. Saya misalnya, saya hafal misalnya Pak, panjenengan ya, panjenengan hafal 5 kali selama Ramadan misalnya. Itu yang senang kira-kira panjenengan atau tetangga jenengan? Jenengan hafal 5 kali yang senang jenengan atau tetangga? Tetangga enggak ngapain tetangga kan? Kan kita juga kami yang alhamdulillah tonggoku khatam 5 kali kan? Ya. Itu namanya ibadah qasir Pak. Ada perjalanan tarawih alhamdulillah dimuliakan Allah 30 hari, ya, dari awal sampai akhir istiqomah tarawihnya. Yang senang jenengan kami tetangga kita ikut merayakan alhamdulillah membuat tarawih rampung 30 kali. Ibadah qasir itu manfaatnya banyak untuk pelakunya. Ada pun ibadah muta'addi disebut oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau membedakan ibadah qasir dan muta'addi. Ibadah muta'addi ini ibadah yang Masya Allah selain menyenangkan kita pahalanya, menyenangkan orang lain di dunia, plus kita raih pahala dari mereka. Contoh, yang ini sore ini nyiapkan takjilnya, saya tidak tahu siapa ini, duitnya dari mana. Yang jelas kalau sore ini ada salah satu panjenengan yang ikut andil menyiapkan takjil ini, kemudian nanti semua kita makan di sini. Ya, jadi hari ini yang cerdas adalah yang menyiapkan takjil itu. Kenapa? Dia mendapatkan pahala dari siam yang sempurna plus pahala dari siam kita seharian. Dia juga ikut menikmati. Kenapa? Nabi bersabda, "Man fattara shaiman," siapa yang memberi makan orang berpuasa, memberi takjil, karena mislu ajri shaim, pahalanya sama dengan orang yang puasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Kita tidak butuhkan pahala yang tapi rahmatnya Allah yang ngasih takjil itu mau borong semua pahala kebaikan kita. Puasa kita diborong oleh beliau. Ada tahu siapa yang beri? Maka harusnya setiap kita punya keinginan, ya, memberikan ibadah muta'addi, ibadah-ibadah yang dirasakan oleh orang lain, plus pahalanya kita juga borong dari orang lain tanpa mengurangi pahala yang kita ambil itu. Insya Allah itu harus
das seorang beriman. Ya, ini bab tentang pilihan dalam hidup itu untuk mengambil mana yang bisa kita lakukan dan mendatangkan banyak kebaikan. Baik, nanti kita kasih dulu makna ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun, dan masing-masing jiwa adalah melihat maqaddamat lihat apa yang sudah disiapkan untuk hari esok. Sudah mikir Bapak Ibu, kita kalau mati itu kira-kira amalnya cukup apa belum? Ya, sudah harus mikir jauh itu. Wattaqullah, diulangi oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui setiap yang kamu lakukan. Ya, ini bab tentang ilmunya Allah, Masya Allah, mencakup semua yang kita lakukan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Wala takunu, dan janganlah kalian seperti orang-orang kalladzina, yaitu orang-orang nasullaha, yang lupa terhadap Allah, fa'ansahum anfusahum, ya, maka mereka dibuat lupa dengan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan Allah menutup rangkaian firman-Nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama, ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni surga, humul faizun, mereka adalah para pemenang, orang-orang yang beruntung. Nah, ini nanti kalau membaca tentang ashabun nar, ashabul jannah, kita akan lihat, Masya Allah, ya, baru mau matinya sudah beda, Pak. Calon penghuni surga dan penghuni neraka itu baru mau matinya. Malaikatnya kalau penghuni surga nyambutnya dengan lembut, kemudian dipanggil dengan panggilan terbaik, bahkan saya dipaksa, cuma disuruh, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang. Allah manggil kamu, suruh pulang. Terus anak-anak malaikat begitu yang disampaikan, bahkan keluar seperti air yang keluar dari teko lembut, bahkan kemudian ditangkap baunya harus berbuat. Nah, itu tentang penghuni surga. Ada penghuni neraka itu mau dicabutnya sudah tahu, ya, betapa mengerikannya malaikat maut datang dalam wujud yang seram, ya, kemudian dengan kasar. Kemudian ketakutan lari ke sana kembali sehingga dicabut dengan paksa, sehingga mereka meronta-ronta, dibawa menghadap baunya busuk. Ya, Allah tempatkan di tempat yang paling buruk, yaitu sijin, ya, tempat yang paling rendah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi tadabbur kita sore ini adalah panggilan kebaikan kemuliaan dari Allah untuk orang beriman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah sampaikan di sini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bapak Ibu, takwa itu definisinya banyak, tergantung mau pakai pendapat siapa. Kalau pendapat Ali bin Abi Thalib misalnya, takwa yang masyhur kata Ali, at-taqwa, apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil. Takwa itu takut kepada Allah. Takut apa? Takut kalau tidak menjalankan perintah. Takut apa lagi? Takut kalau melanggar yang dilarang. Nah, itu namanya takwa. Menurut Sayyidina Ali, ya, al-khawfu minal jalil.
Kalau saya tidak Umar, saya ditanya, apa itu takwa Umar? Takwa, Anda berjalan di sebuah tempat, banyak lubang-lubangnya, banyak duri-durinya, kemudian apa yang Anda lakukan? Hati-hati. Kenapa hati-hati? Ia tidak tertusuk duri-duri dan jatuh ke dalam lubang-lubang itu. Nah, itulah takwa. Jadi takwa itu punya ilmu sehingga perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Itu adalah hakikat takwa. Takwa juga kemudian yang dinasihatkan oleh Nabi SAW di dalam banyak kesempatan. Jadi kalau ada orang ngomong jelek itu Nabi mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ada orang berdusta sama ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jadi nasihat takwa itu sudah membuat merinding pada saat dia sudah dinasihati ittaqillah, akhi, takutlah saudaraku. Itu sudah kayak puncak nasihat, karena itu betul-betul mengingatkan tentang kebesaran Allah SWT. Nah, ini soal takwa. Kemudian apa sampaikan? Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat apa yang telah kamu siapkan untuk perjalanan setelah kematian hari esok. Nah, ini berarti tentang muhasabah. Apa muhasabah? Mengevaluasi, ya, menghitung hasil. Maka ada ahli hisab. Apa ahli hisab? Kemarin ada yang puasanya hari Senin, berarti pakai metode hisab. Apa hisab? Menghitung. Ahli hisab itu bukan ahli utut, ya. Itu ahli hisab itu ahli menghitung, ya, bukan ashabul utut, ya. Hisab, nah, maka sama, hasibu anfusakum, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah SWT. Memang harus hitung, Pak, kita jujur dalam hitungnya kita. Nanti kita ini mesti punya dua, ya, punya dua apa namanya, rasa. Satu rasa takut, dua rasa harap dalam beramal. Kapan rasa takutnya harus digabungkan? Ini ketika keinginan maksiat demikian kuat, ya Pak. Jadi maksiat itu benar kata siapa itu? Bang Nabi, ya. Kemaksiatan karena dua, satu ada kemauan, dua ada kesempatan. Maka waspadalah. Itu nasihatnya begitu, ya. Kemaksiatan sama, Pak. Ada kalanya kita ini diuji. Nah, maka ketika orang bisa soleh, tapi nggak ada pujian godaan maksiat, itu yang lain dengan orang yang potensi maksiatnya besar, lain. Menurut ini hadis saja yang saya pakai. Ada 7 golongan besok, 7 golongan yang ketika itu pada masa dikumpulkan, semua orang merasakan panasnya matahari karena didekatkan sejengkal ini dari kepala kita. Kita nggak bisa mikir, Pak. Hari ini jutaan kilometer jaraknya, tapi besok itu dekat banget dengan kepala kita. Semuanya panas tenggelam dengan keringatnya, ada yang nggak kelihatan, yang sedada, leher, lutut. Hanya 7 golongan yang tidak akan merasakan panas. Salah satunya ini yang saya sebut rojulun datat humratun data jamalin mansobin, seorang lelaki, ya, dia digoda oleh perempuan, ya. Nabi sampai detail menjelaskan perempuan mana yang semua data jamalin, yang goda perempuan cakep banget, jamilah bukan jamilah, cantik, ya. Dulu ada lagunya kan, jamilah anak Pak Lurah. Zaman dulu, ya, ada lagunya kan, ya, zaman Cegidiah itu. Dulu naik Cegidiah itu aneh lagi, setan geleng-geleng terus, ya. Data jamalin yang muda perempuan cakep rupawan, data jamalin jamilah, parasnya menarik, Masya Allah, semua orang mengimpikan perempuan begitu, ya. Kemudian Bapak Sofin punya kedudukan yang terpandang, punya power. Saya kasih gambaran seperti Nabi Yusuf ketika digoda siapa? Zulaikha ketika digoda. Masya Allah,
Bayangkan perempuan itu mengatakan, hai Allah, Yusuf sini, suamiku gak di rumah, aman, pintu sudah saya kunci semua, jendela saya tutup, saya pastikan tidak ada CCTV. Memang belum ada saat itu ya. Jadi kalian lihat, tenang saja. Potensi maksiatnya gede banget Pak ini. Nabi Yusuf itu Masya Allah. Akhirnya, walakat kau sampaikan, walakat hamad bihi wa hamma biha. Lelaki itu, perempuan itu bernafsu banget sama lelaki itu, dan lelaki itu juga terpancing syahwatnya. Maksudnya Nabi Yusuf hampir rumah itu. Ya, Yusuf sudah mendekatkan, sudah mendekatkan raja gitu. Ya. Dan mendekatkan raja, perempuan sudah menanggalkan sebagian bajunya. Ya. Tiba-tiba Allah sampaikan, kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Ya. Demikianlah hamba kami yang baik itu ketika mau maksiat kami kasih burhan, tanda-tanda kami. Ya, tiba-tiba ada wajah ayahnya di kamar tembok itu, kemudian Nabi Yakub sambil marah gitu. Nah, kamu orang baik, bapakmu itu orang baik, kakekmu orang baik, buyutmu juga orang baik semua. Kamu gak pantas gitu. Tiba-tiba kebakar Nabi Yusuf kan, waktu lari ya, menjauhi wanita itu. Nah, apa yang menjadi pelajarannya Bapak Ibu ketika orang bertakwa itu ya tadi ujiannya itu adalah ketika dia diuji dengan kemaksiatan dan dia bisa menghindari. Wah, itu spesial berarti. Nah, kenapa Nabi kok sebut yang goda perempuan yang cantik? Ya, nah, dan tidak saya goda elek kemudian nggak tertarik, wajar nggak? Ya, goda elek, jadi menjauh. Berarti potensi kemaksiatan itu kecil Pak, mau jangan nggak tertarik Pak. Ya, bagaimana Pak sikatan gitu, mampu itu. Ya, jangan nggak tertarik belas gitu. Ya, ngomongnya kasar. Ya, ini kalau nggak tertarik wajar. Jadi potensi maksiat itu semakin besar potensinya, semakin besar pahalanya. Kenapa? Itu bukti imannya teruji Pak. Nah, kenapa Pak sampai 7 golongan salah satunya itu? Karena memang godaan lelaki itu yang paling berat apa? Wanita. Jadi jangan sok-sokan, wah salaman sama perempuan nggak apa-apa, saya nggak syahwat gitu. Memangnya patung nggak syahwat. Manusia itu diberi syahwat gitu. Ya, maka Rasulullah nggak pernah salaman dari lawan jenis Rasulullah nggak pernah. Untuk hal yang paling penting misalnya Nabi menerima keislaman para sahabat. Anu sesuatu itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khusus wanita tapi hanya cukup mendengar bacanya isyhadu. Bersyahadatlah kalian. Syahadat enggak ada lagi salah sama perempuan. Anda sendiri bersabda, "Ma'aratu fitnatan." Fitnah yang paling besar yang aku tinggalkan untuk lelaki adalah godaan perempuan. Maka kata Nabi, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah perempuan. Itu yang Allah ingatkan tentang takwa. Nah, jadi takwa itu selain menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apa yang harus dievaluasi dari kita? Apa yang harus dievaluasi karena Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hisablah dirimu. Evaluasilah amalanmu. Apa yang harus dievaluasi? Yang pertama, mengevaluasi apa kata para ulama? Yang pertama, perkara yang wajib sudahkah kita jalankan dengan sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang hal yang diwajibkan. Yang paling mendasar tentu sholat. Bahagia sekali ayat wa aqimus sholata. Kemudian wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Itu evaluasi pertama. Panjenengan bagaimana sholatnya? Maka sholat itu parameter sampai nanti itu tahu anak kecil, anak kita itu Pak,
Anak kita itu selama dia belum 14 tahun, dan laki-laki belum dibasah rata-rata di usia 14 tahun, itu dia mau melakukan dosa seperti apapun nggak ditulis oleh malaikat, aman. Tapi saking rahmatnya Allah, kalau dia berbuat baik, beramal soleh, misalnya anak kita baca Quran, kalau di luar Ramadan pahalanya berapa? Satu hurufnya 10. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 lipatnya apa? Satu huruf jadi 100. Alif Lam Mim berapa? 300 lah. Anak kita baca Quran, Masya Allah, Alif Lam Mim pahalanya 300 itu. Tapi hari itu dia nggak sholat, ditulis dosa nggak? Enggak. Dia ngomong jorok, ditulis dosa? Enggak. Dia kasar sama orang tua, ditulis dosa? Enggak. Ya. Dia nggak puasa sudah kelas 2 SMP, dosa? Enggak dosa. Dosa apa? Ya. Dia nggak sholat sudah kelas 3 SMP, selama dia belum mimpi basah tidak pernah dosa, karena Nabi sudah menggaransi rufi al-qalamu al-salasatin. Pena dosa itu dari malaikat itu diangkat, tidak dipakai dari 3 kelompok. Satu, anisobi hatta yang kelima, anak kecil sampai dia mimpi basah. Jadi anak kita itu sudah SMP kelas 2, kelas 3 selama belum basah, yang perempuan belum datang bulan, nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi yang mengherankan kita, mengapa Nabi kok serius banget perintahkan anakmu sholat di usia 7. Muru awladakum bis-sholah wa hum abna'u sanin. Bahkan nanti masih keras lagi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan kalau usianya sudah 10 tahun, kelas 4 SD atau 5 SD sekarang, kok belum sholat, pukul anak. Itu kata Nabi. Jadi Nabi itu nggak pernah mengizinkan ya orang tua pukul anaknya kecuali satu kesalahannya yang paling fatal lah, tidak mau sholat. Nah, kenapa belum wajib tapi diperintahkan? Ternyata sholat itu tarbiyah pendidikan. Yang gagal membiasakan di waktu 7, 8, 9, 10 tahun ini potensi mengajarkan sholat di fase setelahnya jauh lebih berat. Kalau hari ini kita perlu, kenapa anak kita yang sudah SMA subuhnya subuhin awan, ya sudah kuliah tambah gasir, tambah awan. Itu nuwun sewu, bisa jadi kegagalan kita di fase dulu 7, 8, 9, 10 karena itu fase penentukan pendidikan. Nah ini nasihatnya Nabi, karena para ulama itu mengkajinya apa sih nasihatnya kalau 7, 8, 9, 10 itu fase pendidikan. Karena yang paling menentukan fase berikutnya. Bahkan Dr. Khalid Ahmad Syadud pakar pendidikan dia meneliti, namanya penelitian. Jadi penelitian itu nggak perlu kalau sudah ada ayat dan hadis, cuma manusia itu lebih lebih yakin kalau ada yang datanya gitu. Penelitiannya benar, diteliti itu di kampus-kampus itu anak-anak yang mahasiswa yang sholatnya sering terlambat, siangnya benar-benar subuh dan siang itu rata-rata kegagalan diciptakan di rumah dulu di usia 7, 8, 9, 10. Ya, jadi harusnya di usia balik sudah selesai masalah sholat, itu masih menjadi PR besar sehari-hari ini. Nah, itu perihal yang evaluasi pertama sholat. Maka wal tandur, lihatlah sholat kalian. Nah, kita disuruh lihat sholatnya, Pak. Disuruh lihat. Nah, yang mana yang wajib dulu? Nah, yang wajib sholat dulu. Yang kedua, wa'atu zakah, benar zakat. Nah, Bapak Ibu, zakat itu bukan soal hal yang sunnah, tapi menjadi wajib. Di Al-Quran semua kata zakat itu mengacu kepada zakat mal. Jadi memang zakat mal itu sesuatu yang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan diancam. Tapi ucapan kalau jenengan tidak mengeluarkan sedekah, itu tidak akan dihisab oleh Allah. Jadi Allah yang bertanyakan yang wajib kenapa nggak dibolehkan. Ada sunnah itu hal yang keutamaan. Jadi Allah lebih senang kenapa? Ini nggak tak wajibkan kok dia jangankan.
itu Allah lebih senang. Sama Pak kalau pakai logika jenengan punya karyawan misalnya, ya dia pekerjaannya kasir misalnya kan, hanya duduk di belakang meja duit dan ya meja kasir. Kok dia datang paling pagi, ya sudah nyapu ya, kantor disapu, tempat jualan disapu, nanti pulangnya sore masih bersih plus bonus mungkin. Di kasirnya laki-laki dengan ini setir gitu. Gimana rasanya Pak? Seneng nggak karyawan seperti ini? Seneng kan? Kewajibannya cuma kasir, tapi dia plus melakukan ini tambahannya, itu buat kita seneng sama. Allah juga suka ketika hambanya yang bukan wajib tapi dilaksanakan. Makanya sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah untuk kita. Sunnah. Nah, maka sunnah ini menjadi sebuah hal yang harusnya jangan diterjemahkan dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Akhirnya Allah cuma sunnah itu gara-gara salah mendefinisikan. Maksudnya definisi apa? Sunnah dikerjakan mendatangkan kecintaan Allah. Sehingga kita berlomba-lomba hidup dari cintanya Allah. Itu sama kalau saya makruh. Apa definisi makruh? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu terjemah itu membuat orang meremehkan Allah cuma makruh, rapopo. Saya tanya jamaah, apa contohnya makruh? Semua kompak jawab udun. Makruh kan udun? Makruh? Apa artinya makruh Pak? Dibenci. Begitu kita dibenci ya. Urip kok dibenci sama Allah itu suka nggak kita? Ya, jadi kalau saya menerjemahkan makruh, kalau dengan mengasih contoh apa itu makruh Pak? Rokok. Nah, terjemahan makruh itu dibenci. Setiap kita nyedot rokok itu dibenci. Karena itu sudah tak berarti dibenci terus. Itu terjemahan yang paling pas. Tapi ya rapopo ratuso. Nah ini apa? Mikir udut ora dosa. Nah, padahal definisi harusnya apa? Udut makruh dibenci Allah. Orang baik itu harusnya hidupnya dari kecintaan Allah, bukan mengumpulkan kebencian Allah. Itu definisi itu mengaruhi. Jadi definisi itu mengaruhi apa? Mempengaruhi sikap kita. Sama. Nanti syubhat itu mempengaruhi kita. Kalau syubhat itu definisinya apa? Syubhat itu nggak haram. Ya. Rapopo, syubhat nggak haram. Nah akhirnya apa? Orang meremehkan yang syubhat. Syubhat itu contohnya apa ya? Syubhat itu apa? Iya, misalnya yang paling mudah lah, dan real. Dan jenengan tadi masuk masuk sini. Nah, ada duit Pak, 50.000 jatuh di situ itu. Jenengan rumongso itu berarti merasa tadi dari rumah saya kayaknya cuma satu ya, tapi kok ini ada duit jatuh dan duit itu masih cukup lah. Ya, ini nggak dosa kok. Itu syubhat itu membuat kita menggambarkan yang haram. Itu di zaman Nabi ada itu. Zaman Nabi itu dulu Nabi punya pekerja penarik zakat, namanya amil Pak. Jadi amil itu digaji. Nah ini saya nyambung bab zakat. Zakat malah pendapat dari para ulama yang paling kuat harus lewat amil. Zakat malah harus lewat amil. Amil itu nggak harus nas enggak. Ambil itu nggak harus nas. Ambil itu bisa lazis apa? Misalnya pesantren ini punya lazis, atau masjid Al-Aqobah punya lazis Al-Aqobah. Nah, itu lewat itu zakat mal. Ada pun zakat fitrah itu pernah ditanyakan kepada Nabi misalnya, Rasulullah, bolehkah zakat secara berikan langsung? Boleh. Bahkan kalau untuk kerabat saya boleh. Berdiri dua bahkan untuk satu pahala zakat fitrahnya sedekah namanya, yang kedua pahala menyambung tali kekerabatan silaturahim itu zakat fitrah. Zakat mal harus dimakan. Maka ada ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Amil disebut yang ketiga. Berarti amil itu mutlak ada dalam fikih tentang zakat. Nah,
Bapak kalau membayar zakat, ya ini meskipun ada pendapat yang marjuh, boleh langsung ya, pendapat yang rojih, zakat mal lewat ambil itu nggak harus kasih ya. Bisa lasis di mana yayasan mungkin punya lembaga ambil zakat infak dan sedekah seperti itu. Zakat wajib itu harus dievaluasi. Ya, karena zakat ini soal kewajiban, nah maka akan dihisab. Nah besok yang nggak bayar zakat siap-siap dibuka surat apa ya atau apa ayat 34-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takdzibun. Allah sampaikan besok harta yang nggak pernah dihitung saking sugih Pak, nggak pernah dizakati saking iman-imannya dibakar semua. Disisalah pemiliknya dengan harta tadi dipanasi batuknya, lambungnya, punggungnya, semua disetrika pakai harta itu. Sembari malaikat penjaga neraka mengatakan, "Hada sebenarnya musim inilah balasan untukmu yang dulu tidak pernah mengeluarkan zakatnya." Nah ini, jadi yang dievaluasi setelah sholat adalah zakat. Ustaz, tapi saya sudah tiap pagi sedekah. Urusan sedekah itu sunnah, ya, dan itu nggak menggugurkan zakat. Jadi ingat, zakat itu selamanya wajib. Khud min amwalihim, ambil harta mereka. Bahkan dalam Islam itu Pak, kalau yang nggak punya zakat didatangi petugas namanya ambil, dihitung paksa asetnya, diambil paksa, ambil 2,5%, sisanya kembalikan. Nah, itu zakat. Yang evaluasi pertama, yang wajibnya yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat. Lihatlah untuk mengevaluasi apa? Mengevaluasi yang diharamkan Allah. Ya. Jadi takwa itu satu menjalankan perintah, dua menjauhi larangan. Nah, kita suruh mengevaluasi Pak tentang yang haram. Masya Allah, ada banyak hadis tentang haram. Haram itu sesuatu yang diharamkan Allah dalam Quran, bisa dengan nama hurimat. Contoh Al-Maidah ayat ketiga. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri. Ya, itu ayatnya. Hurrimat, diharamkan untuk kalian al-maitah, bangkai. Berarti setiap bangkai hukumnya haram. Bangkai itu apa? Hewan yang mati dengan sendirinya, entah mungkin ayam ketabrak kendaraan, kecet, kemudian jadinya sudah mengambil pisau, baru sampai situ, terus anteng. Wah ini si anget tapi, si anget boleh nggak Pak? Ya? Yang namanya baru mati jangan, tetap nggak boleh Pak, haram gitu ya, haram nggak boleh. Ya. Saya Masya Allah punya tetangga selisih berapa ya di kampung itu 3-4 rumah itu petani Pak, punya sapi gede banget sapinya itu ya, sapinya itu sakit, kemudian sudah diobati pada subuh itu belum sembuh, sudah seharian diobati. Kemudian jam 6 itu sudah mulai ada tanda-tanda kayak sakaratul maut gitu Pak ya. Sudah mulutnya berbusa, kemudian kakinya sudah mulai mancal-mancal itu. Kemudian Bapak itu masih optimis mengambilkan mantri kewan di kampungnya. Pas mantrinya datang itu baru turun dari kendaraan, ya sapinya terakhir langsung gemetar gitu Pak, langsung habis itu diam. Mati berarti itu. Ya. Orang-orang saya nonton double terus belah mana? Ya. Mana ini dijual itu minimal laku 7 juta. Jadi memang sampai itu pada hidupnya 15 juta. Mati, pokoknya sakit mau mati itu dibeli sama pemborong itu separuh harga.
Gimana enggak? Oh, tapi yang punya itu Masya Allah, ya, karena dia tahu agama, dan Pak sudah mati, ini belum rezeki saya. Ya sudah, ya tidak mati pada caranya hanya itu kan mudah itu. Gimana? Sudah sebagai provokator, gimana rapopo agak. Ya, sebagian yakin dah air haram, karena mati karena sakitnya. Atau mayitah itu bangkai itu mati disembelih tidak mengucapkan Bismillah. Bapak Ibu, hari ini pun saya mendengar kalau mau lebih hati-hati lebih baik. Ya, jangan suka konsumsi daging-daging itu. Kalau membeli pastikan kalau dengan ya misalnya ragu-ragu, saya pernah ragu-ragu di bulan Ramadan bakul udut misalnya ya di situ ada sembelihan Ramadan bakul udut dengan mantap kan ya, ada sembelihan ayam bakul udut gitu ya Allah saja dilanggar. Saya curiga jangan-jangan dia beli nggak baca Bismillah, tinggalkan yang model-model kurang cetol itu ya, meragukan itu ya. Nah, kalau kita emang nggak diperintahkan nanya-nanya Pak ini Bismillah nggak dibelajar enggak. Cuman kalau kita sudah ada tanda-tanda begitu, dan saya lihat sendiri selain bakul udut, saya lihat prakteknya bolehnya itu Pak ini berarti leher apa ini leher apa ayamnya cuma ditekuk gini Pak, langsung ke sini, set, ditalke ke baju panas masih mula-mula itu ya gak ngerti ini ayam ini matinya karena putus dua jalur makan dan nafasnya ataukah dia mati karena tenggelam. Kalau mati karena tenggelam hukumnya haram dimakan. Maka zaman dulu ada binatang buruan kalau ditembak dipanas jatuh ke sungai mati gak boleh diambil. Kenapa? Aku gak tahu matinya karena senjatamu atau mati karena tenggelam. Dan mati karena tenggelam hukumnya haram menjadi bangkai. Jadi contoh kenapa sih harus begitu? Allah sudah kasih tahu ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Para rasul yang dipanggil para rasul Pak juga untuk kita kulu minat thayyibat, makanlah yang halal thayyiban wa'malu sholihah dan beramal solehah. Harus menjadi perhatian kita di ayat yang sama Allah perintahkan makanlah yang halal dan beramal soleh. Berarti nyambung Pak. Halal dengan ibadah itu nyambung. Kurang berapa menit Pak? Masih 10 menit? Ya. Masih konsen ya? Yang di dekat makanan? Benar ya, aman ya? Baik, kita lanjutkan ya. Kembali ke tadi Ibu Bapak ya, halal haram menurut saya bagi sebagian orang halal haram itu cuma soal biasa. Bagi orang muslim halal haram ini soal barokah ya, termasuk barokah amal Pak. Menurut saya Nabi perintahkan ini menceritakan summa dzakara rajul ya, Nabi menceritakan ada seorang lelaki yutilu safar, dia musafir yang perjalanannya jauh banget ya, asya sampai rambutnya kusut masai, akbar bajunya penuh debu karena safarnya jauh sekali ya. Dia mutu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit begini berdoa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya. Tapi Allah nggak mendengar doanya, padahal orang ini mengumpulkan banyak sekali potensi harusnya doanya diterima. Ada 3 paling tidak. 1 dia musafir kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ditolak Allah. 1 doa orang tua untuk anak, doa musafir, 3 doa orang yang teraniaya. Ini sangat mustajab. Ini doa musafir harusnya mustajab. Tapi kenapa tidak dikabulkan sama Allah? Yang kedua dia angkat tangannya, termasuk mengangkat tangan itu bagian dari adab doa. Maka dalam sebuah hadis tadi dikatakan Allah itu maha lembut pemalu. Malu kalau ada hamba yang berdoa sampai kalian diturunkan kok tidak dikabulkan. Yang dikabulkan itu tidak harus sesuai dengan yang diminta. Bisa mintanya harta dikasih sehat, ya. Bisa mintanya harta dikasih ilmu,
ya bisa mintanya apa, dikasih apa oleh Allah bisa, karena Allah yang paling tahu yang dibutuhkan kita. Itu soal istijabah. Bahkan ada mintanya macam-macam dikasih oleh Allah, hanya penundaan, kamu nggak tak kabulkan, nanti dijadikan pemberat amal soleh. Jadi ketika ditimbang amal kita ini, yang bikin berat bukan sholatnya, bukan puasanya, tapi justru doa-doa yang nggak dikabulkan, wabut jadi berat amal kita karena doa-doa. Saking senangnya Abu Hurairah langsung bertanya, ya Rasulullah, kita tuksir doa. Kalau begitu apakah kita harus perbanyak doa? Iya, aksir, perbanyaklah. Karena nggak ada ruginya orang berdoa. Kalau nggak dikabulkan di dunia, jadi pemberat amal soleh di akhirat. Jadi jangan kemudian aku tunggu tapi nggak pernah dikabulkan. Nggak, kamu punya cara untuk mengabulkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu kaitan dengan haram, maka dievaluasi ada nggak masih bagian haram dalam umat kita. Ada petunjuk dari Nabi, Masya Allah, doa Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Pak, doa bagaimana dia nggak lupa. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan untukku rizki yang halal dan jauhkan dariku rizki yang haram. Nah, itu doa dari Nabi ya. Ini doa agar kita mencari nafkah. Bapak-bapak ini kan mencari nafkah yang dari berbagai profesinya. Ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di laut barangkali mancing kalau ada yang di ladang mancung barangkali kalau ada. Ya, semua itu adalah cara. Tapi yang ditanyakan oleh Allah adalah bagaimana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu gunakan. Dua pertanyaannya Pak kepada pencari nafkah. Min aina, dari mana kamu dapat? Wa fima, dan untuk apa kamu gunakan apa yang kamu dapatkan. Insyaallah ini harus banyak doa kita ini, karena zaman ini kata Rasulullah, bukan zaman edan Pak, zaman ini kata Rasulullah, la yubalil maru bima akhadha minal mal. Orang tidak banyak berpikir tentang harta. Amin halalin, apakah yang saya bawa pulang ini halal? Au bin haram. Kebanyakan orang berpikir yang penting dapat duit. Ya, mungkin sudah berlalu kemarin ada serangan fajar, serangan duha, serangan apa lagi lain, serangan malam karena diserang ya bertubi-tubi. Ya, diterima nggak Pak kemarin? Rahasia. Kalau yang diterima istighfar Pak, banyak mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan itu jadi gak berkah untuk kita ya. Karena Allah memberitahu, Nabi beritahu, la'ana Allahu rasya wal murtasya. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Suap sama hadiah sama tak beda. Kalau hadiah itu memberikan rasa terima kasih setelah ya, saya dibantu Pak oleh jenengan, Masya Allah ya, saya sebagai rasa terima kasih saya jenengan saya kasih sesuatu itu namanya hadiah ya. Kalau belum itu Pak, agar saya sampai pada kedudukan ini, tolong ya jangan lupa saya ini jenengan. Wah, itu namanya suap itu. Itu barangkali yang masih dilakukan oleh sebagian muslimin, maka kita bertobat kepada Allah agar dijauhkan dari yang tidak baik ya, karena ini sesuatu yang akan merugikan akhirat kita. Mungkin dunia tidak terasa Pak, yang penting dapat, tapi akhiratnya ada pertanggungjawaban. Kemudian mengevaluasi apa lagi? Mengevaluasi yang sunnah. Nah, tadi yang sunnah termasuk Ramadan ini evaluasi ya. Apa sih yang saya lakukan? Ini sudah hari kedua, sudah harus berapa lembar, sudah harus berapa juz barangkali. Nah, itu jadi evaluasi kita. Yang terakhir mengevaluasi yang syubhat. Nah, di syubhat ini sesuatu yang tadi samar-samar, ini halal atau tak haram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu baru satu penggal ya, karena waktu sudah mau maghrib, saya cukupkan terlebih dahulu.
Ada sunnah ya menjelang berbuka, maka dimanfaatkan untuk doa terbaik agar kita mendapat keberkahan dari puasa kita. Berikutnya adalah tentang orang-orang yang melupakan Allah. Insya Allah disambung pada pertemuan yang akan datang ya. Terkait juga dengan penghuni surga dan penghuni neraka. Apa perbedaannya? Bagaimana nasib keduanya? Ini dibahas panjang lebar oleh Ibnu Katsir dalam surat Al-Hasyr ayat 19 dan 20. Barakallahu fikum. Saya cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.